silakan. Untuk peserta pertama, untuk santriwan, kami panggil Ananda Muhammad Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji salat syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Katanya kejadian aja nih lanjut surat balik-balik. Suasana luar rumpulnya kalebet ya, mik kalebet.
kalau dua minggu kapan masih Yang mananya? Oh, wirelessnya. Super wireless. Ibu tuh portable ya kan. Ayah kunci nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu nomor urutan benang Ananda Azikra. Oh iya. Yang nomor urutan benang Ananda Alvin Ramadhan Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya dan sahabatnya, semoga kita semua selalu keluarga mendapat keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam. Pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, menjaga kita adalah wajib bagi setiap umat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkah. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat fitrah merupakan sebuah zakat yang harus dikeluarkan setiap orang Islam. Pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat muslim. Berdasarkan sabda Rasulullah Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Itu artinya kewajiban membayar zakat fitrah harus dilakukan setiap umat muslim. Adapun zakat fitrah yang wajib bagi setiap orang Islam untuk dirinya sendiri. Untuk orang-orang yang berada dalam lingkungannya. Hadirin yang disampaikan dirahmati Allah, zakat fitrah pada intinya menggunakan bahan yang diperbolehkan nggak boleh dilem. Artinya, ya Allah, jadikanlah dia keberkahan bagi kita semua. Saya Adirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 12 Ananda Dia. Nomor urut 13 Ananda Nijam Sakhail Padilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita selalu banyak mendapat berkah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat fitrah merupakan sebuah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat muslim. Senantiasa dirahmati Allah, zakat fitrah pada intinya menggunakan makanan atau kebutuhan pokok dari suatu yang terkait. Beberapa hal yang diperbolehkan digunakan untuk zakat fitrah diantaranya gandum, kurma, susu, anggur kering, beras, dan sebagainya. Doa bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna magnaman wa la taj'alna magnaman. Artinya, ya Allah, jadikan ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia pemberian yang merugikan. Sementara itu, zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran sepenuhnya, yaitu sekitar 2,5 sampai 3 kg. Semoga selama pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut tampil 14 Ananda Pedi Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, zakat fitrah menjadi kewajiban kita semua ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dengan kita berzakat maka akan dibersihkan diri kita dari segala yang menghambat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menjadikan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa Ramadan dari perbuatan sia-sia dan merupakan makanan bagi orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan 10 salat Idul Fitri maka ia sebagai zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah salat Idul Fitri maka ia dianggap sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin sekalian yang berbahagia, begitu wajibnya zakat fitrah untuk dikeluarkan kecuali orang kafir dan bagi orang yang melakukan puasa Ramadan maka puasanya akan bergantung antara langit dan bumi, yakni tidak akan dimunculkan keadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka melakukan zakat fitrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan dilakukan keadilan Allah kecuali yang melakukan zakat fitrah. Demikian dari singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan nomor tampil 15, Ananda Malik Infani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, zakat fitrah merupakan sebuah zakat yang dilakukan oleh setiap orang Islam dan saat menjelang hari raya Idul Fitri. Adapun zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Itu artinya kewajiban membayar zakat fitrah harus dilakukan setiap umat muslim. Adapun zakat fitrah yang mewajibkan setiap orang Islam untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah pada intinya menggunakan makanan atau kebutuhan pokok dari suatu wilayah dan sekian. Beberapa hal yang digunakan untuk zakat fitrah diantaranya gandum, kurma, susu, anggur kering, beras, dan lain sebagainya. Doa bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah yang Allahumma al-amna wala taj'alha maghraman. Artinya ya Allah, jadikan ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan menjadikan ia pemberi yang merugikan. Sementara itu zakat fitrah dikeluarkan dengan pada ukuran 1 sak, yaitu sekitar 2,5 sampai 3 kilogram. Semoga ceramah pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu nomor guru tampil 16, Ananda Haikal Akila. Nomor urut tampil 17, Ananda Muhammad Arsan Al-Ghifari.
Sad. Ayo, Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita iman, Islam dan kebahagiaan. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah merupakan sebuah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam. Pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang muslim berdasarkan sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zakat fitri Ramadana ala-nas." Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Itulah kewajiban membayar zakat fitrah dilakukan setiap orang umat muslim. Adapun zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang berada di dalam tanggungnya. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah pada intinya adalah makanan dan kebutuhan pokok dari seluruh wilayah. Berapa hal yang diperbolehkan digunakan untuk zakat fitrah? Di antara gandum, kurma, waktu kering, beras, dan lain sebagainya. Dan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, artinya ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia memberikan yang merugikan. Sementara itu zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran usia yaitu sekitar 2,5 sampai 3 kilogram. Semoga ceramah pada hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urut akte 9 kita tampilkan dulu, yaitu Ananda Muhammad Siti Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, mari kita bersama-sama merenungkan peristiwa Agung Nuzul Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat, bagi manusia di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang paling istimewa, yaitu Al-Quran, kalam ilahi yang menjadi sumber petunjuk dalam dan petunjuk
pemberiannya merugikan. Sementara itu zakat fitrah dikeluarkan dengan keadaan bagi kita semua. Akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul dalam suasana berkah pernikahan. Peristiwa agung ketika wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran kalamullah yang suci hadir sebagai pedoman bagi umat manusia, bagi semesta alam. Seperti bulan suci Ramadan yang kita tengah jalani, Al-Quran pun yang berahi kemuliaan yang tak terhingga, yang tak hanya memberikan petunjuk Kalau lebat dua orang kalau lebat. kepada Al-Quran dengan mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati, pembimbing sejati dan cahaya penerangan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke nomor 41. Ananda Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, mari kita bersama-sama merenungkan peristiwa agung nuzul Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang paling istimewa, yaitu Al-Quran kalam ilahi yang menjadi sumber petunjuk dan panduan hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran bukanlah kitab biasa, ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran dikenali dengan nuzul Quran. Al-Quran diturunkan dari Laulul Mahfuz ke langit dunia, kemudian kepada Nabi secara berangsur-angsur. Proses ini berlangsung selama 3 tahun sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Setiap ayat dalam Al-Quran memiliki makna yang mendalam. Al-Quran memberikan solusi dan petunjuk bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah hidup. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai referensi hidup bersalah. Al-Quran dengan penuh ta'adabur. Dilanjutkan dengan nomor urutan 22. Ananda Chandra. Nomor urutan 23. Fauzan Abdul Bashir. Nomor urutan 24. Reda Fasya Al-Fadli. Nomor urutan 25. Elvira Zaki Ismail. Nomor urutan 26. Muhammad Rizki Ania. Nomor urutan 27. Aziz Afrizal. Nomor urutan 28. Muhammad Rafi Fathan. Nomor urutan 29. Muhammad Adil. Eta nu arageung teh ya, nu SMP SMA. Oh iya. Nomor urutan 29. 30.